Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube aku. Support channel YouTube aku bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023. Dan harapannya itu bisa mencapai 50.000, bahkan bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2023 ini. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, silakan untuk follow juga Instagram aku. Buat teman-teman yang mau bimbel, bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas soal P3K Teknis Analis Kebijakan Part 1. Nah, jadi teman-teman stay tune di channel YouTube aku karena kedepannya kita akan membahas FR soal buat teman-teman yang ujian di bulan ini, Maret, bulan April, dan ujian-ujian berikutnya. Stay tune di channel YouTube aku supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi dan bisa lulus P3K tahun 2023. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, di sini jabatan fungsional analis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang, lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Ini adalah bunyi Permenpan RB nomor berapa? Yang A, nomor 45 tahun 2018, yang B nomor 45 tahun 2013, yang C nomor 43 tahun 2013, kemudian yang D nomor 45 tahun 2008, atau yang E nomor 42 tahun 2018. Oke, silakan teman-teman untuk tulis di kolom komentar jika teman-teman pengen mencoba untuk menjawab dan mengerjakan kira-kira nanti salah berapa. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi jabatan fungsional kebijakan ini itu tertuang gitu ya dalam Permenpan RB nomor 43 tahun 2013. Jadi jawabannya mana? Yang B. Karena menurutnya ini jabatan fungsional analis kesehatan analis kebijakan ini merupakan jabatan fungsional tertentu ya yang mempunyai ruang lingkup tugas, kemudian tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian, teman-teman. Ya, melaksanakan kajian. Kemudian dia juga melaksanakan analis kebijakan. Ya. Dalam apa? Dalam lingkungan instansi pusat ataupun daerah. Ya. Nah, jadi nanti dari fungsional analis kebijakan tersebut harus melaksanakan suatu kajian ataupun analis kebijakan untuk dan di lingkungan instansi pusat ataupun daerah. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 43 tahun 2013. Oke, sudah benar ya teman-teman ya? Kita bisa lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini kajian dan analisa kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip apa aja? Yang A, profesional, independen, integritas, efisien, dan efektivitas. Kemudian yang B, profesional, akuntabilitas, integritas, efisien, dan efektivitas. Kemudian yang C, profesionalisme, rasionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Kemudian yang D, integritas, independen, rasionalisme, dan profesional. Atau yang E, semuanya benar. Oke, silakan nih teman-teman yang mau jawab, tulis aja dulu di kolom komentar. Kira-kira benar gak sih Kak? Aku mencoba menjawab gitu kan, mencoba untuk mengikuti soal-soal yang ada di pembahasan channel YouTube Kak Tias. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini kajian dan analisa kebijakan ini merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan. Tapi memang harus menerapkan beberapa prinsip supaya mereka tidak melanggar kajian dan analisa kebijakan yang sesuai dengan standar. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja? Yang pertama, beliau itu memang harus profesional. Profesional. Oh, berarti yang ini profesional. Oke. Kemudian yang kedua adalah harus adanya akuntabilitas. Oke. Berarti yang nggak ada akuntabilitas coret. Oke, ini nggak ada. Yang nggak ada akuntabilitas coret. Oke, tinggal B dan C. Kemudian dia juga harus memiliki prinsip integritas. Nah, integritas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dia kaji dan analisa harus efisien dan efektivitas. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Yang B. Harus profesional dalam menganalisa kebijakan dan kajian. Kemudian juga harus akuntabilitas,
harus memiliki integritas yang tinggi, dan apa yang dia kaji dan dia analisa harus efisien dan efektivitas, harus tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi masalahnya, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, gampang banget kan teman-teman? Gampang. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab bersama dengan teman-teman yang lain yang nonton channel YouTube aku. Oke, soal nomor 3 nih. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan adalah tim yang bertugas untuk apa? Yang A, melakukan pembinaan analis kebijakan. Yang B, menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit. Kemudian yang C, melakukan evaluasi kinerja analis kebijakan. Yang D, menyeleksi calon ASN analis kebijakan. Yang E, melakukan pembinaan analis kebijakan. Jadi yang namanya tim penilai berarti ada hubungannya dengan menilai. Kata kuncinya seperti itu. Supaya nanti teman-teman bingung. Sebenarnya tim penilai itu ngapain sih? Ya tugasnya adalah langsung menilai prestasi kerja, prestasi kinerja seseorang, sesuai atau tidak, sesuai standar minimal atau tidak. Dan dia harus menentukan angka kredit. Angka kreditnya itu berapa? Apakah di atas standar, di bawah minimal, atau pas dengan nilai minimal, ambang minimal. Jadi yang namanya tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan berarti dia itu bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit. Begitu ya teman-teman ya. Ada kata kuncinya nih, tim penilai, otomatis dia menilai kinerja. Menilai kinerja. Ya. Dan angka kredit. Karena ada tulisannya angka kredit, itu kata kuncinya. Oke, gampang kan? Gampang. Lanjut. Soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4, tugas pokok analis kebijakan. Ini bukan tim, tapi tugas. Ya, tugas pokok analis kebijakan menurut Permenpan RB nomor 45 tahun 2013 yaitu yang A, melaksanakan kajian dan analis kebijakan. Yang B, melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan. Yang C, membuat laporan kebijakan. Yang D, melaksanakan evaluasi kebijakan. Atau yang E, sebagai agenda center. Nah, kira-kira tugas pokok analis kebijakan menurut Permenpan RB itu apa aja? Yang jelas, karena dia ada analis kebijakan, berarti dia ada hubungannya dengan analis kebijakan juga. Ya, berarti karena sebelumnya ada hubungannya dengan di sini nih, kajian, otomatis dia tugas pokoknya adalah juga melaksanakan kajian dan analis kebijakan. Begitu teman-teman. Dalam membuat logika, jika teman-teman itu bingung dan teman-teman nggak tahu, Kak aku tuh nggak tahu analis kebijakan tuh ngapain. Dan aku juga nggak mau membaca Permenpan RB nomor 45 tahun 2013 yang cukup banyak, cukup rumit dan membingungkan. Kira-kira bagaimana Kak dalam aku memahami soal? Di situ setiap soal pasti itu ada kata kuncinya. Ya, kata kuncinya tuh tugas pokok analis kebijakan. Berarti yang ada hubungannya dengan analisa kebijakan. Dan selain itu sebelum-sebelumnya, soal-soal sebelumnya adalah dia bisa mengkaji. Berarti analis kebijakan juga harus melakukan kajian. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Oke, gampang banget. Ya. Analis kebijakan ya, dia berarti harus melakukan kajian dan melaksanakan analisa kebijakan. Oke. Berarti kalau beliau belum melakukan ini, tugas pokoknya belum terlaksana. Jadi harus memuat ini supaya bisa melakukan tugas pokoknya dengan sesuai job deskripsinya. Oke, lanjut soal terakhir. Oke, soal nomor 5. Di sini unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung. Yang termasuk unsur utama adalah apa nih teman-teman? Yang A, pendidikan. Yang B, kajian dan analis kebijakan.
Yang C, pengembangan profesi. Yang D, mengajar atau melatih pada diklat kebijakan. Atau yang E, semua benar. Oke, di sini ada kata kuncinya nih teman-teman, kurang. Kecuali, ya. Pendidikan jelas. Oke, berarti kecuali yang bukan termasuk unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan. Kan ada unsur utama, ya, dan ada unsur penunjang atau pendukung. Unsur utama yang termasuk unsur utama kecuali bukan, pendidikan jelas, kajian dan analis kebijakan iya, pengembangan profesi iya, semua benar salah. Maksudnya bukan gitu kan. Tapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah karena kecuali yang bukan adalah mengajar dan melatih pada diklat kebijakan. Itu bukan tugasnya dari jabatan fungsional sebagai analis kebijakan. Oke? Oke, gampang banget nah teman-teman, ada 5 soal untuk jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi nanti akan ada soal-soal berikutnya yang bakal aku bahas. Jadi teman-teman stay tune di channel YouTube aku, subscribe juga, nyalain lonceng notifikasinya juga, dan jangan lupa share-share juga ke teman-temannya. Jadi channel YouTube aku bisa bermanfaat dan bisa menunjang teman-teman bisa lolos P3K tahun 2023. Semoga semuanya yang nonton channel YouTube aku bisa lolos, dan harapannya channel YouTube aku bisa semakin berkembang dan bisa menjadi wadah dan motivasi untuk teman-teman bisa selalu belajar sehingga bisa lolos P3K tahun 2023 maupun tahun-tahun berikutnya. Aku tutup ya teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.